ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermujalasah dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan beliau Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan membahas kitab Tazkiyatun Nufus karangan Al-Ustadz Ad-Doktor Ahmad Farid. Masuk pada hakikatun niyati wa fadluha, bab yang menjelaskan tentang hakikat niat serta keutamaannya. Jadi segala sesuatu itu nanti tumbuhnya dari niat. Amal ibadah apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala jika niatnya benar. Amal ibadah yang kita kerjakan itu akan dinilai sahih atau sah jika niat kita lurus. Kita akan bahas itu. An-niyatu laysat qaulal qail bilisanihi nawaitu bal huwa imbi'athul qalbi yajri majral futuhi min Allah. Niat itu bukan sekedar ucapan seseorang dengan lidahnya nawaitu atau aku berniat atau saya berniat, tetapi niat itu adalah sesuatu yang tumbuh, berkembang, tumbuh dalam hati, yang dia itu mengalir ya berdasarkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengisyaratkan bahwa niat itu tidak cukup dengan ucapan lisan. Saya berniat, saya ingin melakukan ini, saya ingin mengerjakan ini, saya ingin berpuasa dan sebagainya. Tidak cukup hanya ucapan lisan. Kenapa? Karena ulama sepakat mahalun niat itu fi qalbi. Ya, tempat niat itu di hati. Itu sepakat ulama. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya membaca kitab Asbah wa Nadhairnya karangan Al-Imam As-Suyuti misalnya, di sana akan diterangkan bahwa yang dinilai dalam niat itu ya apa yang terbersit di dalam hati. Bukan hanya sekedar wah saya berniat atau nawaitu di dalam lisan tetapi hatinya kosong, maka itu tidak disebut dengan niat. Misalnya orang mau niat salat. Niat salat itu yang dinilai adalah apa yang ada di dalam hati. Ketika dia di dalam hatinya berniat mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, ya itu yang dinilai. Meskipun lisannya misalnya tidak mengucapkan, tidak membaca apapun. Kalau di Muhammadiyah itu, kita lihat di buku tarjih ketiga, di muqaddimahnya, itu dikatakan Muhammadiyah itu awal-awal, fatwa tarjih di buku 1 itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah di dalam niat sholat itu mengikuti pendapat madhab Asy-Syafi'i, yaitu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Tapi kemudian pendapat ini direvisi, ya Muhammadiyah memilih pendapat jumhur ulama, pendapat Ahmad, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah yang mengatakan niat itu syarat bukan rukun. Jadi orang berniat melaksanakan sholat seandainya niatnya itu di luar masjid atau bahkan dari rumah itu sudah dianggap sah, sebab niat perspektif jumhur itu syarat. Syarat itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perbuatan atau pekerjaan.
Sebagaimana wudhu. Kalau kita wudhu misalnya mengerjakan di rumah lalu sholatnya di masjid, sah kan? Maka niat juga sah seperti itu. Itu yang diikuti oleh majelis tarjih di keputusan yang paling terbaru. Dulu di buku 1 HPT ya, itu adalah Muhammadiyah di dalam niat sholat mengikuti pendapat Asy-Syafi'i yang harus dibarengkan dengan takbiratul ihram. Ya, kalau dulu takbiratul ihram Allahu Akbar sembari hatinya berniat melaksanakan sholat. Tapi sekarang Muhammadiyah mengikuti pendapat jumhur ulama, ya, di antaranya 3 madhab utama yang mengatakan bahwa niat itu bukan rukun tetapi syarat. Kalau syarat itu bisa dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat, bahkan kita bisa dari rumah kita berniat melaksanakan sholat duhur, meskipun di tengah jalan kita ketemu kerabat, ketemu saudara, ketemu tetangga, lalu ngobrol, itu tidak batal niatnya, kecuali ada keinginan untuk membatalkan. Itu yang dipilih oleh majelis tarjih, seperti itu. Nah, di sini juga sama, niat itu bukan hanya sekedar ucapan, dan ucapan itu tidak ada nilainya, nggak bernilai. Ya, ketika hatinya tidak hadir. Ya, ucapan itu tidak dianggap sebagai niat kalau hatinya kosong. Begitu. Jadi yang dianggap dan dihitung dalam persoalan niat adalah apa yang hadoro, ma hadoro fi dhihni atau fil qalbi, apa yang hadir di dalam hati. Itu ya. Dan itu ya berlaku atau berjalan karena futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Futuh dari Allah itu yang murni pertolongan Allah, kita gampang niat atau tidak itu adalah futuh dari Allah. Kenapa? Faqad tatayassara fi ba'dil awqati wa qad tata'azzara fi ba'diha. Ya. Atau saya baca faqad tatayassaru fi ba'dil awqati wa qad tata'azzaru fi ba'diha. Niat itu terkadang mudah dalam suatu waktu dan terkadang sulit di dalam waktu yang lain. Niat itu terkadang mudah dalam satu waktu tapi sulit di dalam waktu yang lain. Gambarnya begini, wa man kana al-ghalibu ala qalbihi amrad dini tayassar alaihi fi aktsaril ahwali ihdidharun niyati lil khairat. Adapun orang yang hatinya itu mayoritas terisi oleh urusan-urusan agama, urusan-urusan akhirat, maka akan gampang sekali niat di dalam hatinya. Untuk menghadirkan niat melakukan kebaikan itu mudah. Kenapa? Karena di dalam hatinya memang isinya urusan dunia dan urusan akhirat. Ibu misalnya atau bapak misalnya pengen sedekah. Kalau memang di dalam hati bapak itu yang ada adalah urusan agama, oh saya kan harus menghidupkan agama Allah. Ya. Islam itu akan bergerak, akan maju, akan tumbuh jika ada orang-orang yang mau menggerakkan, orang-orang yang mau betul-betul berjihad dengan hartanya. Maka saya ingin masuk ke dalam wilayah itu. Itu namanya orang yang hatinya tersebut diliputi atau mayoritas isi hatinya adalah urusan agama dan urusan akhirat. Niat baik akan mudah tumbuh dari orang yang hatinya dipenuhi dengan urusan agama. Orang yang memiliki semangat di dalam masalah Islam, niat baik akan mudah muncul dibanding dengan orang yang tidak memiliki semangat. Contoh nih, misalnya orang-orang pergerakan yang tidak suka melihat ada penindasan dan sebagainya. Ketika dia melakukan aksi untuk menumbuhkan niatnya itu tulus karena Allah, itu lebih mudah dibanding dengan orang yang isi hatinya adalah urusan dunia. Atau misalnya baca Quran, orang yang di dalam hatinya orientasinya adalah agama, orientasinya adalah akhirat, baca Quran kan saya ikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong Nabi mengatakan man arada ayatakallama ma'al Quran, man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapapun orang yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Saya kok kesepian, saya pengen ngobrol sama Allah, bacalah Al-Quran. Niatnya karena Allah, niatnya terbangun karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hatinya ada urusan agama.
Macam-macam pokoknya. Mau sholat, mau ngaji, orang yang di dalam hatinya niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala semata, gampang untuk membangkitkan hatinya berniat untuk melakukan kebaikan. Itu serius, ya. Jadi tergantung bagaimana hati kita itu terisi apa. Fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlati ila aslil khairi, karena hatinya secara global itu memang condong kepada kebaikan. Kenapa? Ya tadi, dia itu memenuhi hatinya dengan cita-cita akhirat, cita-cita agama. Dia pengen Islam menjadi tersebar, dia pengen maju Islam ini, dia pengen kelak dapat kebahagiaan di akhirat, dia pengen ketika nanti wafat dia mendapat predikat sebagai orang yang mati husnul khotimah dan sebagainya. Maka seluruh hal yang ia lakukan orientasinya bisa mengarah kepada agama, meskipun yang dikerjakan itu urusan duniawi. Orang kan selama ini itu berpikir bahwa bekerja itu adalah urusan duniawi. Orang itu selama ini berpikir bahwa kalau kita berbisnis itu urusan duniawi. Belum tentu. Yang disebut urusan duniawi adalah kullu ma la yanfa'u fil akhirah. Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat itu urusan duniawi semuanya. Orang bekerja, kalau niatnya saya bekerja tujuannya pengen cari nafkah, supaya anak saya tidak terlantar, supaya istri saya bisa makan enak, itu ibadah loh, sedekah loh, jangan salah. Ya, orang bekerja cari dunia, tujuannya supaya ketika terkumpul dunianya dia bisa pergi haji, dia bisa berangkat umroh, itu ibadah loh, itu nilainya akhirat loh, sampai akhirat loh. Ya, saya bekerja niatnya karena pengen mengikuti perintah Allah, i'malu ala Dawud syukran wa qalilum min ibadiyasy syakur. Itu ibadah. Jadi dunia itu adalah sesuatu yang tidak manfaat di akhir. Baca Quran sekalipun kalau motivasinya dunia, tidak ada manfaatnya di akhirat, itu jadi dunia. Apa contohnya? Contohnya misalnya kan ada orang yang beberapa orang itu biasanya ketika ada sekelompok orang kaya wafat, maka dia disewa untuk baca Quran satu Quran, ya, satu Quran sampai hatam, berapa misalnya 10 juta, 15 juta, dan itu kemudian dibaca berempat, berlima dan sebagainya. Itu jadi urusan duniawi, bukan urusan akhirat. Karena apa? Karena nggak manfaat sampai ke akhirat. Jadi inilah yang saya sebut tadi, bahwa orang yang memang motivasinya karena agama, karena akhirat, maka semua aktivitasnya tadi bisa tumbuh niat untuk jadi kebaikan. Meskipun kelihatannya urusannya adalah seperti urusan dunia, urusan nyari duit. Ada orang bikin usaha, tujuannya supaya tetangga-tetangganya yang nganggur ini bisa bekerja sama dia, bisa memberikan nafkah. Itu jadi urusan akhirat, itu bukan urusan duniawi. Dan itu sebagai amal kebaikan. Seperti itu. Ya. Jadi jangan dikira, wah ini bikin usaha, ini mikirin duniawi. Terus kan ada orang yang kadang-kadang sok sinis begini nih, Muhammadiyah itu kan pintar ngurusin urusan duniawi. Loh, kalau untuk ngenyangin perut sendiri ya urusan duniawi, tapi kalau untuk umat itu urusan akhirat, bro. Bukan urusan duniawi. Untuk umat itu jadi urusan akhirat. Untuk memberikan kesejahteraan umat itu adalah untuk urusan akhirat. Tadi, karena apa? Karena dunia itu terminologinya adalah segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya hingga akhirat. Waman mala qalbuhu ila dunya wa ghalabat alaihi lam yatayassar lahu dzalika bal la yatayassar lahu fil faraid illa bi juhdin jahid. Nah ini. Dan siapapun orang yang hatinya condong kepada dunia dan dunia tersebut bisa mengalahkan atau menguasai hatinya, urusannya yang di dalam hatinya itu dunia terus, misalnya seperti itu. Ketika dia mengabdi, isinya dibayar enggak, duitnya berapa, misalnya, ya, tawarin, Pak jadi merbot mau enggak, merbot masjid, ngurus masjid, sebulan saya dibayar berapa,
itu urusan duniawi jadinya. Ya. Tapi kalau terserah Bapak lah, yang penting saya pengen mengabdi kepada Allah dan sebagainya. Boleh, itu tabaruk niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat dia membersihkan masjid selama ini berpahala, adapun kemudian dia dikasih hadiah setiap bulan, dikasih syahriah dan sebagainya, itu merupakan anugerah Allah yang lain. Tapi kalau kemudian orientasi pikirannya ini adalah dunia terus, maka sulit baginya untuk menumbuhkan niat baik di dalam hatinya. Bahkan meskipun yang dilaksanakan itu amal fardu, amal wajib, sholat 5 waktu misalnya. Bagi orang yang orientasinya pikirannya itu urusan dunia, sholat 5 waktu itu akan jadi berat, akan jadi sulit jika diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ada isinya pengen pamer, yang ada isinya pengen dipuji orang, ya. Padahal itu wajib loh. Puasa Ramadan, haji terutama, ya. Saya sering mengatakan bahwa ibadah yang paling sulit dijaga dari riya adalah ibadah yang dilaksanakan di depan banyak orang. Dan di dalam ibadah kita yang paling sulit adalah haji, paling sulit. Mulai dari mau berangkat, niat daftarnya supaya saya dipanggil Pak Haji. Coba kalau kemudian saya pulang, Pak Haji. Ketika ada perkumpulan apapun, namanya disebutkan mantep, Pak Haji Ahmad. Keren begitu kan? Karena titel-titel semacam itu tuh seakan-akan menunjukkan kelas sosial yang berbeda. Dari niat awalnya saja bisa salah melenceng. Nah, kemudian dia berangkat ke Mekah, mulai kemudian melaksanakan ibadah haji, itu berpotensi untuk salah niat. Kenapa? Karena yang bercokol dan menguasai di dalam hatinya itu urusan dunia. Dunia itu tidak melulu duit. Termasuk riasah, jah. Riasah jah itu artinya kedudukan, pangkat, penghormatan, itu duniawi. Ya. Kita misalnya pengen, ada orang yang tujuannya itu datang ke masjid tujuannya urusan dunia. Coba lihat kalau nggak percaya, pas nanti pilkada lah banyak orang pada berkunjung ke masjid. Makanya sering saya nyinggung kan, ya kalau orang-orang kaya, para anggota dewan sudah rajin ke masjid, maka itu berarti tanda bahwa pilkada semakin dekat. Ya. Kan ada yang seperti itu, tapi ada yang memang selama di dewan misalnya dia rutin ke masjid, memang ahlul masjid, yaitu lain ceritanya. Ini orang yang nggak pernah ke masjid sama sekali, tiap 5 tahun ke masjid. Bahkan ada yang kemudian dia ngomong pada pengurusnya, Pak, mohon maaf, kami akan memberikan sumbangan kepada masjid ini, Pak. Nggak banyak sih, Pak. Cuman 3 juta. Ini bukan kenapa-napa, Pak. Ini bukan kenapa-napa, serius. Ini tulus karena Allah. Tapi mohon, saya dikasih waktu bicara 10 menit saja. Lah, sama, Pak. Sama. Ini serius. Padahal sama-sama ke masjid. Sama-sama ke masjid. Sama-sama dia pengen ceramah misalnya. Kenapa beda? Ya karena niatnya di dalam hati tadi sudah dikuasai oleh dunia, oleh jabatan, pangkat, oleh apa lagi? Oleh kedudukan, penghormatan dan sebagainya. Itu yang menjadikan rusak. Sulit. Ya, puasa saja, puasa yang kita itu enggak yang hanya Allah dan kita saja yang tahu. Itu kadangkala sering kita pamerkan di hadapan banyak orang. Puasa, apalagi kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib, masa rasa karena temennya banyak, itu agak sedikit ndak memancing ria. Tetapi kalau puasa sunnah, temennya pada makan, dia nggak makan, pura-pura dilemes-lemesin gini. Kok kamu lemes ya? Saya lagi puasa. Semalam nggak sahur lagi, Masya Allah. Misalnya begitu kan? Itu kenapa kalau dia pengen begitu? Dia pengen dipuji temannya. Wah, ini orangnya ahli ibadah. Oh, ini orangnya adalah orang yang ahli taat. Orang ini adalah orang yang pilihan dan sebagainya. Ini namanya tolbur riyasah, tolabul jah dan sebagainya. Ini masuk dalam kategori urusan dunia. Sulit mengikhlaskan hati,
Meluruskan niat itu sulitnya luar biasa. Ketika kita sholat mulai dari mengangkat takbir Allahu Akbar, kita supaya lurus terus itu sulit luar biasa, Bu, Pak. Ya, baru ngangkat takbir aja kadang-kadang ada yang difasih-fasihin. Kenapa? Biar tahu samping saya kalau saya bacanya fasih. Allahu Akbar. Wah, gitu. Ya. Bahkan kalau jadi imam kadang-kadang difasih-fasihin sampai suaranya, sampai makhrajnya pada siddah, terlalu tasyadud dalam makhraj, ludahnya pada muncrat. Ya. Ada yang baca sampai gini nih. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada. Tasyadud. Sengaja ada yang sengaja begitu. Itu bahaya sekali. Dalam hal yang wajib saja setan bisa datang seperti itu menggoda kita. Hati kita bisa condong. Kenapa? Ya memang basic hatinya yang jelek. Makanya perlu diatur. Batin kita, hati kita itu perlu dikasih nutrisi setiap hari supaya yang bercokol di dalam hati kita itu rindu terhadap urusan akhirat, cinta terhadap urusan akhirat, dan cinta terhadap urusan agama. Dunia yang ia miliki, ia arahkan semuanya ke arah itu, ke arah bagaimana dia bisa bahagia dunia, bahagia akhirat, dan juga menjadikan agamanya menjadi agama yang terhormat. Seperti itu. Ini penting. Ya, makanya salah satunya ngaji itu memberikan nutrisi bagi kita. Ngaji itu cas iman. Iman kita sering loyo, iman kita sering rapuh, iman kita sering kotor dan sebagainya. Maka ngaji itu dicas kembali supaya kita kuat. Hati kita itu juga sering harus diobati, ya, dan diisi nutrisi-nutrisi iman. Itu kalau nggak dapat nutrisi ilmu, dia akan layu dan mati. Ingat, nutrisinya iman itu ilmu. Nutrisinya iman itu ilmu. Kalau iman tidak mendapat nutrisi ilmu, maka imannya akan layu, bahkan bisa mati. Ya, itu harus dipahami. Jadi orang yang hatinya itu isinya dunia, ya, untuk melaksanakan ibadah fardu saja itu perlu mujahadah yang luar biasa, perlu mujahadah, perlu pengorbanan yang luar biasa. Ya, seperti itu. Orang sama, Bu, penceramah, ustadz, ya, kalau motivasinya karena urusan dunia, dia nggak akan pernah berani berkata setegas-tegasnya ketika di hadapan orang-orang tertentu. Contoh, saya misalnya, nggak usah nyontohin orang lain, saya dipanggil ngaji di rumahnya artis terkenal misalnya. Di situ kemudian saya menyampaikan hal-hal yang nggak menyinggung profesi si artis. Ya, misalnya contoh, si artis bertanya, "Ustadz, saya nanya dong." Ya, silahkan. Ya, saya itu puasa rajin 1 bulan penuh, tapi saya sholat bolong-bolong. Bagaimana Ustadz? Nah, biasanya kalau ustadznya itu orientasinya kepada dunia, dia jawab, ya enggak apa-apa, yang penting puasanya masih rajin, sambil sholatnya nanti diperbaikilah dan sebagainya seperti itu. Enggak berani mengatakan itu dosa besar, itu haram, ya, bahkan kedudukan sholat lebih tinggi daripada kedudukan puasa. Ya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir. Berani enggak? Enggak berani. Kenapa? Takut enggak diundang lagi. Kalau di depan penguasa, nggak berani ngomong masalah korupsi dan sebagainya. Nggak berani masalah ngomong kezaliman. Itu kenapa? Karena orientasinya bukan karena agama dan akhirat, tapi orientasinya karena dunia. Biasanya kan begitu. Begitu. Ya. Tapi kalau orientasinya akhirat, dia nggak takut. Bodoh amat. Ya. Ngaji dipanggil lagi terserah, nggak juga nggak apa-apa. Dakwah itu fardu kifayah. Lu serius, dakwah itu selalu saya katakan, dakwah itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu bagi saya ustadznya itu fardu kifayah, bagi ibu bapak fardu ain. Ustadznya fardu kifayah karena ngaji tidak harus dengan saya, dengan siapa saja boleh. Suatu saat saya diganti, boleh-boleh saja fardu kifayah kok, begitu kan. Tapi kalau kemudian ibu bapaknya ngaji, itu fardu ain.
Seperti itu. Jadi ketika kemudian kita orientasi, iya, saya akan memikul fardu kifayah. Ya udah, saya pikul apa adanya. Perkara nanti dia suka atau tidak, yang penting saya sudah sampaikan agama saya. Selesai. Tapi kalau ada urusan-urusan lain di belakangnya, nggak bakal berani, Pak, pasti melipir begitu. Biar dianggap, wah, Ustadz ini adem, Ustadz ini solutif, dan sebagainya seperti itu. Padahal mestinya ya harus ditegasin bahwa orang nggak sholat itu ada dua hukumnya, ya. Yang pertama kafir, yang kedua fasik, dosa besar, nggak sah sahadahnya, dan dua-duanya kalau disuruh tobat nggak mau harus dihukum mati. Berani nggak ngomong gitu? Nggak bakal berani, Pak. Ya, gitu. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terkenal sekali, hadis niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya setiap amal itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatinya. Hadis ini sahih. Ada di dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sunan Sahih Muslim, ada dalam Sunan Abu Dawud, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam semua kitab hadis. Tapi hadis ini tidak terkenal di kalangan sahabat. Hadis ini tidak terkenal di kalangan sahabat. Yang meriwayatkan cuma Sayyiduna Umar bin Khattab. Tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan, tapi sahih. Ya, pada generasi keduanya pun, ya, hadis ini cuma satu orang. Terus ke bawahnya cuma satu orang saja. Tapi secara kualifikasi sanad, hadis ini sahih. Hadis ini itu penting sekali sebab memberikan informasi kepada kita bahwa niat itu sangat penting di dalam ibadah kita. Sangat penting. Sampai pakai kata innama. Innama itu adatul hasr kalau dalam ilmu nahwu. Ya, adatul hasr itu spesifikasi, ya, semua amal butuh niat. Semua. Apalagi ibadah mahdhoh itu butuh niat semuanya. Hanya beberapa amal saja yang nggak butuh niat, misalnya senyum. Senyum itu nggak butuh niat, kelamaan. Mau senyum kok pakai saya berniat senyum, kelamaan kan? Atau baca Quran itu nggak butuh niat. Bapak misalnya asalnya nggak niat baca Quran, tiba-tiba ada Quran di depannya, lalu kemudian dibuka dibaca, dapat pahala. Nggak butuh niat baca Quran itu. Sodakoh juga nggak butuh niat. Ya, bapak nggak berniat sodakoh nih dari rumah, tapi ada duit. Tiba-tiba kotak amal datang, ya udah refleks ngasih, itu tetap dapat pahala meskipun nggak niat. Ada beberapa, tapi tidak semua. Tapi mayoritas amal itu butuh niat. Haji butuh niat, umroh butuh niat, puasa butuh niat, sholat butuh niat, semuanya butuh niat. Maka kalau niatnya salah, ya salah. Ada nggak Pak orang niat salah? Ada. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya orang sholat zuhur niatnya dalam hati dia pengen mengerjakan sholat asar. Kok bisa ada? Ya bisa jadi gara-gara mendung, mau hujan, bapak baru bangun tidur pakai peci ke masjid dalam hati niat, wah mau sholat asar misalnya kan. Lah itu salah niat. Ya, ibadahnya nggak sah meskipun bapak sudah sholatnya 4 rakaat. Lah ini zuhur toh. Lah tadi saya niatnya sholat asar, nggak sah Pak, ulangi lagi harus. Jadi bukan kemudian yang penting saya ngerjakan, tidak. Niat menjadi syarat mutlak sahnya ibadah. Bahkan dikatakan di sini wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah manawa, apa yang ia niatkan. Mendapat apa yang ia niatkan. Dicontohkan sama Nabi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapapun orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu ya karena Allah dan Rasulnya. Ini kalau orang ibadah niatnya karena Allah. Ibu, bapak ini kalau ngaji niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kategori hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah.
Siapapun orang yang berjalan kaki tujuannya adalah untuk ngaji, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Itu kalau niatnya benar. Niatnya benar. Tapi saya membaca di dalam kitab Fawaid Syatiriyah, itu dikatakan, kata man salaka thoriqon itu ya hanya diberikan kepada orang yang ketika menuntut ilmu ya jalan kaki. Kalau pakai motor nggak dapat katanya gitu. Ya. Tapi kalau saya berpendapat ya tetap dapat, mengikuti pendapat ulama yang dapat. Kenapa? Karena rahmat Allah sangat luas sekali, jangan dibatas-batasi. Baik. Jadi niat yang lurus itu menentukan ibadah, bukan pekerjaannya, Contoh, ada orang berniat tapi nggak berbuat dapat pahala. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim, juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah itu ketika beliau menuruni lembah, melewati gurun pasir yang panas, Nabi mengatakan, bersama kalian ada orang yang mendapat pahala seperti pahala kalian, namun dia tidak berada bersama kalian. Ya, tidak berada, dia tahbasul udzur, dia terhalang oleh udzur sehingga masih tertinggal di Madinah. Dia nggak ikut perang, nggak ikut berjalan melewati jurang, melewati lembah, melewati padang pasir yang panas, tidak ikut menangkis kelebatan pedang orang-orang kafir, nggak mengalami luka, tapi dia mendapat pahala utuh sebagaimana pahalanya orang berjihad. Karena apa? Dia terhalang uzur di Madinah sebab dia pas waktu perang sakit, kondisinya tidak diizinkan Rasulullah berangkat, padahal dia pengen berangkat, dilalah sakit. Dapat pahala yang sama. Ini sama dengan kita. Ibu udah pengen berangkat sekali ngaji, pengen berangkat ngaji. Udah siap-siap, tiba-tiba mules perutnya. Aduh, mules banget, ke toilet. Mau sudah siap lagi, ke toilet lagi, akhirnya nggak jadi ngaji. Saya nggak jadi ngaji, kenapa? Sakit perut saya. Dia dapat pahala penuh seperti orang yang ngaji. Itu niat. Itu urgensinya niat. Atau bapak misalnya, ya, pengen melaksanakan sholat jamaah subuh, sudah siap-siap, sudah wudhu dari rumah, udah rapi, ya, baru kemudian pengen berangkat, dia tiba-tiba kepalanya keliengan, aduh, vertigo nih, padahal udah pengen berangkat sekali, tapi vertigo. Akhirnya kemudian beliau duduk, minum obat, nenangin diri sebentar, akhirnya kemudian karena menenangkan diri sampai setengah jam, beliau hanya bisa melaksanakan sholat sendiri di rumah atau berjamaah dengan istrinya. Dia dapat pahala sebagaimana pahalanya orang yang jamaah di masjid. Karena terhalang udzur. Itu niat. Ya kayak misalnya contoh, ibu pengen berniat melaksanakan sholat tahajud, berniat betul, udah alarm dinyalakan, tapi ternyata kebablasan sampai subuh nggak bangun-bangun, dapat pahala juga. Tadi niat tadi, tapi jangan kemudian gini, memang sengaja, yang penting niat tahajud, tidur langsung kemudian, ya nggak dapat apa-apa, nggak ada usaha kok, nggak ada usaha. Kalau orang niat mau tahajud itu usahanya maksimal, alarm udah dinyalakan, ya bukan hanya alarm tubuh juga dinyalakan, dia minum yang banyak, supaya apa? Supaya nanti bangun pipis, ya, minum yang banyak. Nah pada saat bangun pipis, dia tahajud. Tapi kalau nggak bangun kebablasan misalnya, yaitu fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah urgensinya niat. Ya. Sampai segitunya dahsyatnya niat. Maka kita dianjurkan oleh syariat untuk bercita-cita mati syahid. Niat. Ya Allah, saya berniat pengen mati sebagai seorang syuhada. Meskipun kita nanti matinya di atas kasur, karena sakit atau karena apa saja, tapi karena kita sudah berniat, kapanpun Islam membutuhkan saya untuk berperang, saya siap mati misalnya, maka dia mendapat pahala sebagai syuhada. Karena niat. Sama. Ibu sudah mampu secara finansial, duitnya banyak, wajib berniat haji. Ustadz, sekarang kan nunggunya lama, waiting listnya sampai 30 tahun misalnya. Daripada saya berhaji, mending saya berumroh saja. Itu artinya ibu tidak berniat haji. Ibu dosa. Maksiat. Harus berniat haji.
Ya, meskipun bapak baru punya duit setelah umur 70 tahun, kalau distorkan misalnya nggak mungkin kekejar dan sebagainya, tetap wajib punya niat haji. Wajib. Ya. Meskipun kewajiban haji sifatnya tarohi, tetapi tetap wajib niat. Saya tetap wajib niat. Bapak ini misalnya, bapak dapat warisan 500 juta, lah 500 juta kedikitan, 2 miliar. Dapat warisan, ya siapa tahu bapaknya kaya, mertuanya kaya, dapat warisan 2 miliar. Kalau seandainya berangkat haji sekarang dengan membayar haji furoda mampu misalnya, tapi bapak memilih ONH plus, bayarnya plus sajalah yang berapa harganya 200-an atau 250 juta buat berdua dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh. Itu karena kewajiban haji bersifat tarohi. Nggak harus tahun itu berangkat, nggak harus. Kan kita punyanya tahun ini sekarang harus berangkat, enggak harus. Boleh ditunda tahun depan, tahun depannya lagi dengan catatan satu, dia harus berniat berangkat haji. Saya berniat dalam hati untuk berangkat haji. Yang kedua, ya, tidak takut dia mati. Lah kalau sudah sakit-sakitan harus berangkat. Ya misalnya ada orang sakitnya sudah gula darahnya 700 misalnya. Wah, bahaya ini. Harus berangkat yang kayak gini nih karena dikhawatirkan meninggal duluan. Harus, ya. Kalau dikhawatirkan, Pak mati kan kita nggak ada yang tahu, betul. Tapi kalau masih sehat seperti ini kan nggak ada gejala-gejala mau mati nih misalnya ceritanya, ya itu nggak dosa kalaupun seandainya mati beneran karena sesuatu hal yang lain. Karena dia menurut hemat dia bahwa ini nggak termasuk dalam kategori tanda orang mau mati. Atau tiga, syarat yang ketiga, tidak takut hartanya habis. Kalau takut hartanya habis harus berangkat duluan. Ustadz, saya punya duit 300 juta cukup untuk berangkat dengan saya dan suami saya misalnya. Tapi utang saya juga 300 juta. Bayar hutang dulu atau pergi haji? Kalau belum pernah berangkat haji, wajib berangkat haji dulu. Wajib berangkat haji dulu. Utangnya dicicil. Ya, emang begitu kok. Ya, karena haji itu fardu ain. Ya, fardu ain dan sifatnya harus ditunaikan. Saya membacanya di dalam kitab Al-Mu'tamad kalau nggak keliru. Harus. Ini contohnya, contoh saja. Ini bab niat. Urgensinya niat itu seperti itu. Atau ada. Nih misalnya waktu zuhur sudah masuk, ada orang, ini bukan contohkan ini masa contohkan dia mati, masalahnya ada orang, bukan orang sini ya, ada orang, dia waktu zuhur sudah masuk, dia belum sholat, tapi dia bercita-cita, nanti saya akan mengerjakan sholat sebentar lagi karena saya lagi nyuci piring ini. Lah, pas kebetulan dia terpeleset, mati saat itu, dosa enggak? Enggak disebut orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia bercita-cita atau berniat untuk melaksanakan sholat. Enggak maksiat, dan itu masih di waktunya. Itu diterangkan di dalam kitab Ghayatul Wusul. Ya, supaya Bapak Ibu bisa paham bagaimana urgensi niat, pentingnya niat. Lah kalau ibu misalnya tidur, ya udah zuhur sengaja tidur dan tidak ada niat sama sekali ntar mau bangun dan nggak pesen-pesen sama istri suaminya untuk membangunkan dan juga tidak menyalarkan alarm, main tidur saja, itu haram itu. Nggak boleh. Kalau kebablasan termasuk orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tapi kalau udah pesen, waduh ngantuk banget siapa habis masak, nanti saya jam 12:30 bangunin ya Pak ya, saya mau ngelip saja 15 menit. Ya siap, kata bapaknya. Alarm juga dinyalakan, dilalah bapaknya ketiduran juga. Plek, samping istrinya. Alarm yang kencang nggak kedengeran juga, kebablasan asar. Dia tidak dosa, sebab dia dianggap orang yang telah berniat. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami ya. Tapi yang paling bagus ya jangan tunda-tunda. Tapi kan ya tadi bahwa orang itu ada yang menghalangi seseorang untuk pergi berjamaah, kan ada contohnya ya tadi, bola batu naum, sangat ngantuk sekali, udah nggak kuat nahan sampai wah ngantuk banget nih, habis ronda sampai jam 7 siang misalnya, nyutan kira. Maka dia boleh ngelip dengan catatan tadi, dia memasrahkan kepada orang, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk terbangun.
di waktu sholatnya, seperti itu. Nah, kemudian Nabi memberikan contoh lagi. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan siapapun orangnya hijrahnya karena dunia yusibuha, maka dia akan mendapatkan. Kalau ada orang melakukan aktivitas kebaikan niatnya karena dunia, Anda akan mendapatkan. Dulu itu pas Rasulullah hijrah, ada orang yang hijrahnya niatnya itu hanya karena urusan duniawi. Bahkan diterangkan ada seorang pemuda, karena calon yang disukai tersebut itu hijrah bersama Nabi, dia ikut hijrah tujuannya supaya bisa menikah dengan si fulan, si perempuan tersebut. Itu terjadi kok. Ya. Ada juga tadi orang yang melaksanakan aktivitas ibadah tujuannya supaya mendapat kehormatan di masyarakat, Allah akan berikan. Supaya dipanggil Pak Haji, supaya nanti ketika ada sambutan-sambutan dia namanya disebut, yang terhormat sesepuh kita Pak Haji Fulan dan Fulan, Allah berikan itu. Tapi nggak dapat pahala. Bahkan banyak orang yang pergi haji, dulu kala ada, sekarang juga banyak. Tujuannya karena bisnis. Kalau dulu Pak, orang Indonesia itu terkenal, kalau berangkat haji tujuannya jualan rokok. Ya, orang haji kan lama, sampai berbulan-bulan, 6 bulan dan sebagainya. Mereka bawa rokok dari Indonesia sebanyak-banyak, tujuannya pengen jualan rokok saja. Ada. Ya mereka laksanakan haji, tapi sampingan. Kayak zaman sekarang, banyak sekali mohon maaf. Ya, di antara kita misalnya yang sudah pernah pergi melaksanakan haji, saya pengen haji saja, ntar di sana saya mau bisnis badal haji misalnya. Apakah dia dapat pahala haji? Enggak. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian daripada mereka ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah aku kehidupan yang baik di dunia. Hanya itu tujuannya, dunia. Tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dia enggak dapat bagian apapun dari akhirat. Enggak dapat. Ya, tapi kalau niatnya dia pergi haji, betul-betul pengen pergi haji, pengen ibadah, tadi itu bisnis sampingan, dapat pahala. Boleh. Niat utamanya pengen pergi haji. Boleh. Ada misalnya, ada ibu-ibu misalnya. Dia pengen ngaji, karena jamaahnya banyak, pas pengajian tersebut, dia ngiras-ngirus dagang misalnya, tapi nggak di masjid ya, boleh. Yang penting niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen ngaji. Seperti itu. Ya. Maka ada ungkapan, innallaha yu'tid dunya bi amalil akhirah wa la yu'til akhirata bi amalid dunya. Allah itu akan memberikan dunia kalau kita mengerjakan amal akhirat. Kerjakan amal akhirat, Allah berikan dunia kepada Anda. Ya. Kerjakan urusan-urusan agama, Allah akan berikan dunia kepada Anda. Ketika kita mendapat tugas misalnya sebagai muadzin, kerjakan saja azan saja, ya, niatnya mutabarrik. Nah, kemudian dikasih uang, itu adalah merupakan bentuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bisyarah kepada dirinya. Khabar, bahagia, kegembiraan. Di dunia saja mendapat sesuatu, apalagi nanti di akhirat. Itu niat yang seperti itu boleh. Oke? Ya. Kerjakan amaliyah akhirat, dunia akan diberikan. Tapi kalau Anda mengerjakan amaliyah itu tujuannya karena dunia, maka akhirat tidak akan diberikan sedikit pun pada Anda, pada kita. Kita mengerjakan amaliyah akhirat, Allah kasih dunia, jelas. Ya, banyak kok contohnya. Misalnya Bapak itu bekerja sebagai pembersih masjid misalnya, atau merbot, niatnya karena Allah, saya niat membersih ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap satu kotoran yang saya keluarkan dari masjid akan bernilai ampunan bagi dosa saya. Kemudian dia dikasih sesuatu oleh DKM-nya dan sebagainya, itu fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh. Tapi kalau dia niatnya hanya karena pengen gajian, begitu terlambat 5 hari saja dia mogok misalnya, maka yang semacam ini tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Gajinya ya cukup di dunia. Nah, itu maksudnya ya. Jadi
Tergantung daripada niat. Pahala yang kita terima itu tergantung pada niat kita. Termasuk kita ngaji, sholat tahiyatul masjid, atau melaksanakan aktivitas apapun, apa motivasi Anda? Kalau motivasinya betul-betul karena Allah, ya Ustadz saya ngaji tujuannya memang karena saya ini kan pengen bekal akhirat. Ya supaya saya tidak bodoh, ibadah saya biar sah diterima oleh Allah. Supaya hati saya ini menjadi hati yang lapang, ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Well, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita melakukan ibadah, motivasinya karena pengen disanjung orang, pengen dihormati orang, bukan karena Allah niatnya, nggak enak sama temen, udah di WA nggak datang kan nggak enak dan sebagainya, maka itu tidak dapat apapun di sisi Allah. Ya paling diomongin sama temennya, dia rajin ngaji, paling begitu doang. Oke, saya rasa begitu. Udah jam 11, silahkan kalau ada ditanyakan, bertanya boleh, silahkan muskil. Monggo silahkan Pak. Bagaimana kalau biasanya niat maksiat saya judi, nonton bola judi. Nah, tiba-tiba kita sakit menjadi berangkat, apakah kita berdosa? Ya, baik. Itulah indahnya Islam dan itulah bentuk fadlnya Allah. Allah itu hanya akan mencatat perbuatan maksiat jika sudah dijalankan. Kalau belum dijalankan, tidak dicatat. Itu fadlnya Allah. Makanya Imam Ibnu Battal pernah menjelaskan bahwa kalau bukan karena kasih sayang Allah, manusia itu banyak masuk neraka. Ketika beliau menjelaskan, itu kan rangkaian dari hadis panjang sebenarnya ya, bahwa amal seseorang itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Manusia melakukan satu kebaikan dilipat gandakan 10 itu minimal. Manusia melaksanakan keburukan dilipat gandakan ditulis cuman 1. Itu pun kalau dilaksanakan. Manusia berniat melakukan kebaikan belum melaksanakan ditulis suatu kebaikan. Manusia berniat melakukan maksiat belum dilaksanakan belum ditulis. Bahkan manusia sudah melakukan amal maksiat itu masih belum ditulis, ditunggu beberapa saat apakah dia taubat apa tidak. Kalau tidak taubat baru ditulis. Kata Ibnu Battal, kalau tidak ada janji seperti ini, maka kita akan banyak masuk neraka sebab manusia itu banyak amal buruknya dibanding amal baiknya. Begitu Pak ya, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ada lagi? Silahkan Pak. Silahkan. Ya, Pak. Niat double gimana? Oke. Niat double itu sebenarnya banyak ditulis dalam kitab-kitab usul fikih ya. Itu diperbolehkan jika satu qodiyah, dua-duanya sama-sama sholat sunnah, seperti itu, boleh. Sebenarnya nggak niat double pun tetap dapat fadilah double mestinya, ya. Bapak, wah waktunya ini kok sudah sedikit, saya mau qobliyah zuhur, apa sholat tahiyatul masjid, qobliyah sajalah. Ketika kita melaksanakan sholat qobliyah itu, sudah dapat pahala sholat tahiyatul masjid, sebab apa? Tahiyatul masjid, penghormatan masjid itu ya memang sholat 2 rakaat. Meskipun sholat apa saja, mestinya begitu. Tapi seandainya niat double, boleh. Yang menjadi khilaf di kalangan ulama adalah niat double yang satu wajib, yang satu sunnah. Seperti puasa sunnah Syawal dengan puasa qadha. Itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ini yang diikuti oleh Muhammadiyah. Ya, tidak boleh. Qadha sendiri, Syawal sendiri, karena dua-duanya beda. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Ini madzhab Hambali yang diikuti oleh Majelis Tarjih. Tapi di Syafi'i boleh bahwa itu yang penting mengerjakan puasanya niatnya wajib dulu bukan niat sunnah dulu. Seperti itu. Tapi kalau niat tadi yang ditanyakan antara tahiyatul masjid dan qobliyah boleh sekali. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan izin dari apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi terkait dari seandainya kita punya niat untuk menjalankan ibadah haji, kalau
pada waktu tibanya uang terkumpul akhirnya itu menjalankan ibadah haji. Nah, yang tadi masih belajar dari saya bahwa kalau seandainya di saat yang bersamaan kita pun juga banyak misalnya ini Pak Ustaz kita punya hutang. Nah, menurut tadi apa yang Pak Ustaz sampaikan, justru yang lebih utamakan kita harus menjalankan mengenakan ibadah haji daripada hutang. Mohon di sini penjelasan dari Pak Ustaz. Kemudian yang kedua terkait dari niat. Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa salah satu syarat mutlak dari niat itu niat adalah merupakan salah satu syarat mutlak kita dalam menjalani ibadah agama Islam. Mungkin Pak Ustaz bisa jelaskan mungkin kita kenal juga dengan namanya keinginan, janji, niat yang selain dari niat tadi kita juga kenal namanya nazar. Nah, bisa mungkin Pak Ustaz jelaskan perbedaannya, mungkin perbedaan dengan contoh-contoh. Apa itu antara perbedaan antara niat dengan janji, keinginan, ya mungkin juga ada nazar yang beda-beda jenisnya, persamaannya itu di mana? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa para ulama itu mewajibkan mendahulukan haji dibanding dengan membayar hutang? Ya, konteksnya yang pertama adalah karena hutang kepada Allah lebih layak untuk didahulukan. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Redaksi Arabnya saya lupa ingat ya tuh. Hutang kepada Allah lebih layak untuk didahulukan. Karena haji itu merupakan bentuk kewajiban, maka dia kalau tidak dilaksanakan maka dia berhutang kepada Allah. Dan itu lebih didahulukan dibanding dengan hutang kepada manusia. Begitu. Tapi jangan kemudian menjadi alasan untuk tidak bayar hutang. Ya, bayar hutang. Lebih-lebih kalau kemudian hutang tersebut itu sifatnya tidak jatuh tempo dalam waktu mendesak. Wah, haji dulu jelas itu. Misalnya contoh hutang 300 juta tapi boleh dicicil bulanan dan sebagainya. Itu pasti mendahulukan haji lebih wajib dibanding dengan bayar hutang untuk lunas meskipun tadi punya hutang. Karena masalah ini sering dibuat untuk perlindungan atau berlindung seseorang yang malas melaksanakan haji. Saya masih punya hutang Pak, jadi nggak haji akhirnya kan, kemudian wong seumur hidupnya dia ngutang terus gitu kan akhirnya kan. Maka haji itu ditetapkan harus dilaksanakan duluan daripada membayar. Dua-duanya wajib, bayar hutang wajib, haji wajib. Haji ini kenapa kok didahulukan? Karena dia kewajibannya kepada Allah sang pemilik hidup. Maka itu lebih didahulukan. Itu loh Bu maksudnya Bu. Ya. Jadi ini mohon dipahami kenapa ketika kita memilih atau ada suatu hal dua-duanya wajib, maka dipilih mana yang lebih penting di antara dua kewajiban tersebut. Yang haji didahulukan. Kayak ada gini opsi. Ustadz saya punya duit. Ya, untuk daftar haji, tapi untuk satu orang. Ibu saya dulu atau saya dulu? Ya ibu dulu. Maksudnya yang punya duit dulu, jangan ibunya dulu. Saya nih misalnya, saya punya duit. Hanya untuk bisa daftar satu orang. Apakah saya menghajikan ibu saya dulu ataukah diri saya dulu? Ya saya dulu yang wajib. Haji itu birrul walidain kan wajib, tetapi haji itu fardu ain bagi saya. Saya harus berangkat dulu, baru kemudian menghajikan orang tua, itu yang benar. Jangan, wah saya mah ibu saya dulu Pak, saya nanti aja dan sebagainya. Salah itu. Berangkat dulu untuk dirinya, baru kemudian hajikan orang tuanya. Ya, seperti tadi, berangkat dulu hajinya, kemudian bayar hutangnya. Baik Bu, sudah dimengerti? Ya, yang kedua, masalah nadar. Jadi masalah di dalam kaitannya dengan niat itu ada beberapa yang harus saya terangkan. Yang pertama adalah ada namanya ham, cita-cita. Saya tahun depan pengen umroh, itu cita-cita, ham. Ketika sudah tahun depan, ibu sudah bayar DP, itu azam. Niatnya sudah kuat, cita-citanya sudah kuat, azam, udah bayar DP kok. Nah, niat itu ketika ibu pakai ihram. Ya, labbaik Allahumma umrata. Itu niat karena sudah di mikot. Paham Ibu? Ya, itu bedanya. Nazar itu dia
berkata gini, saya bernazar akan berangkat haji atau berangkat umroh tahun depan, ya, seperti itu masuk nazar. Ada kata nazarnya termasuk nazar, ya. Saya bernazar jika anak saya lulus ujian, saya pengen puasa Senin Kemis, itu nazar. Nazar ini jadi wajib, meskipun puasa Senin Kemis sunnah, tetapi ketika jadi nazar hukumnya wajib. Saya bernazar pengen melaksanakan sholat tahiyatul masjid misalnya, sholat tahiyatul masjid jadi wajib sebab jadi nazar, ya, sebab itu namanya nazar. Ketika ada mengatakan saya mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu nazar Pak? Bukan, itu namanya azam. Azam itu cita-cita, ya, cita-cita. Saya pengen melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya, nanti kalau masuk masjid, itu azam. Niatnya kapan? Ya ketika dia takbiratul ihram, itulah niatnya dia masuk ke dalam situ, ya. Paham ya Bu ya? Atau misalnya contoh yang gampang, saya pengen pulang kampung, itu namanya ham. Misalnya bulan depan saya pengen pulang kampung, itu ham, cita-cita. Ketika dia sudah beli tiket, itu disebut azam. Wah, udah beli tiket ini berarti cita-citanya makin mantap. Saat kemudian dia sudah berangkat betul ke stasiun atau ke terminal, maka itu disebut dengan niat. Itu bisa seperti itu, ya. Bisa membedakan kira-kira Bu, ya, seperti itu. Monggo, silakan Pak, silakan. Uang saya setelah uang ini sehingga saya tidak wajib. Ya, misalnya contoh mendaftarkan daftar haji atau berangkat haji itu harganya 100 juta atau 150 juta. Ya Pak, hutang saya juga 150 juta. Misalnya begitu kan. Mana yang dahulukan? Apakah saya bayar hutang dulu ataukah haji dulu? Haji dulu. Tetap haji dulu, karena haji itu satu fardu ain bagi kita. Ini maksudnya kronologinya gini saya ceritakan. Jangan kemudian ngambil hutang untuk pergi haji, ya, bukan begitu maksudnya. Saya udah punya hutang dulu, mungkin karena saya butuh biaya untuk kuliah anak saya hutang 150 juta. Tiba-tiba saya dapat rezeki nomplok, dapat warisan dari ibu saya, dari bapak saya yang meninggal dunia, jumlahnya 150 juta. Nah, itu kan, mana yang didahulukan? Pergi haji dulu. Kenapa pergi haji dulu? Karena haji itu sifatnya fardu ain. Fardu ain bagi diri kita, dan itu merupakan hak Allah. Inna hakallah, ya, ahakku bitaqaddum. Hak Allah itu lebih layak untuk didahulukan. Hak Allah, ya, kaitannya dengan hakullah itu didahulukan. Karena apa? Kalau kita tidak melaksanakan haji padahal itu sudah istitoah, sudah mampu, kan kita punya uang ini, maka istitoah sebenarnya tidak kita laksanakan, lalu kemudian kita bayar hutang sampai seumur hidup kita nggak bakal mampu, bahkan sampai mati kita nggak mampu, maka kita dianggap telah menyia-nyiakan kewajiban haji, dan pada saat kita mati, harta tinggalan kita itu tidak boleh dibagi waris kecuali dibuat berangkatkan haji dulu. Setelah uang saya uang sehingga saya tidak memiliki kewajiban karena saya tidak. Ya karena Bapak mendahulukan bayar hutang. Ya karena Bapak menerima duit 150 juta, pada saat Bapak menerima duit 150 juta, itu Bapak sudah istitoah sebenarnya, mampu. Sebelum dibayarkan hutang. Ya kan duit diterima dulu kan? Diterima dulu. Berarti istitoah nggak itu? Mampu kan? Nah, ya makanya ketika Bapak bayarkan duit itu ke sana, ke tempat hutang, berarti uang ini habis. Tadi ada syarat yang saya jelaskan di awal, ini perlu diingat. Menunda haji itu boleh dengan catatan, satu, tidak takut mati duluan, yang kedua, tidak habis uangnya. Habis uangnya itu ada kalanya dimakan atau untuk keperluan tadi. Ini saya dapat nih, oh langsung saya setorkan ke hutang, habislah duit saya misalnya. Itu berarti Bapak sudah istitoah, sudah mampu melaksanakan ibadah haji, hanya saja duit Bapak habis untuk keperluan lain. Kalau kita sampai mati, meskipun tanpa wasiat, oh nak, kalau saya nanti sudah wafat, tolong hajikan saya. Meskipun tanpa wasiat, tetap harus diwajikan dari harta tinggalan. Seperti itu konsensusnya. Kenapa? Karena kita sudah istitoah. Ingat loh, hutang tidak menghalangi orang dari membayar zakat. Itu diingat juga.
Bapak misalnya habis punya hutang 150 juta, tapi sifatnya tarohi, artinya hutang tersebut jatuh temponya tahun depan. Misalnya, Bapak dapat warisan 150 juta, disimpan di bank sampai tahun depan. Loh, ini kalau saya bayarkan hutang, saya nggak punya duit, apakah satu wajib zakat? Tetap wajib zakat. Hutang tidak menghalangi seseorang untuk membayar zakat. Ya kan? Sama, hutang tidak menghalangi seseorang untuk berangkat haji. Asal yang tidak istitoah itu kalau gini, saya nggak punya duit, saya utang kepada orang lain untuk berangkat haji, itu tidak boleh. Itu tidak istitoah namanya, nggak mampu. Harus dipahami, itu suatu hal yang berbeda. Ya, karena tadi konteksnya kita punya hutang 150 juta, tiba-tiba dapat duit 150 juta rezeki, itu duit saya, ya maka disebut istitoah, nggak terhalang, nggak menghalangi. Sebagaimana zakat tidak boleh terhalangi oleh hutang. Ini lah kalau kemudian ini tidak disimpan, misalnya untuk masalah zakat nih, misalnya duit 150 juta tidak disimpan oleh Bapak, ya maksudnya kemudian baru masuk ke rekening langsung kemudian Bapak bayarkan, berarti ini belum kewajiban zakat. Beda antara haji dan zakat. Kalau zakat itu nunggu haul, nunggu tahun depan. Kalau haji tidak, begitu Bapak punya uang, Bapak sudah masuk kewajiban haji. Contoh nih saya, ya tiba-tiba saya dapat uang pensiun 1 miliar, asalnya saya nggak mampu Pak, saya kerja di BUMN, tapi saya nggak mampu untuk pergi haji. Tapi pensiun saya begitu dapat 500 juta, ya. Tapi Pak, ya rumah saya kecil, saya mau beri renov rumah gede, tetap wajib zakat, wajib pergi haji daripada merenov rumah. Seperti itu, ya. Jadi yang harus dipahami, haji itu fardu ain. Fardu ain. Kewajiban haji menurut Imam Syafi'i itu tarohi. Sama yang dipilih Muhammadiyah juga tarohi. Artinya bisa ditunda dengan catatan, satu, duitnya tidak habis. Yang kedua, dia berniat untuk melaksanakan haji tetap. Yang ketiga adalah tidak takut mati ataupun tidak takut dia tidak bisa melaksanakannya di kemudian hari. Saya rasa begitu. Itu adalah ketetapan ulama. Memang orang ini, loh saya kan punya hutang, ya berarti saya kan nggak mampu. Kalau modelnya adalah saya nggak punya duit, lalu saya berhutang 150 juta, lah iya saya tidak istitoah, saya nggak mampu kok. Tapi kalau saya dapat warisan itu istitoah, lu punya hutang, nggak menghalangi. Apalagi nih ya, seandainya hutang tersebut sifatnya bisa ditunda pembayarannya, ya hutang kepada institusi, pada koperasi misalnya, yang boleh dicicil, wah itu apalagi, tetap pergi haji duluan. Gitu saya rasa jawabannya, karena memang itu yang diputuskan oleh para ulama, dan saya rasa saya belum menemukan khilaf di kalangan para ulama masalah ini. Ada lagi, silakan Bu. Ya, baik. Ya, baik. Nabi kan memang bersabda di dalam hadis riwayat Imam Nasai. Nabi mengatakan bahwa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seseorang ketika mati itu digantungkan dengan hutangnya, ya. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Syarah Sunan Nasai, beliau mengatakan itu untuk orang yang menunda hutang karena sebenarnya dia mampu membayar tetapi dia tidak mau membayarnya. Matlul ghani namanya. Matlul ghani itu artinya dia mampu, orang kaya, misalnya contoh Bapak kaya, ya, punya hutang, tidak mau membayarnya, lah enggak usahlah, nanti hutang nanti saja, sampai mati belum dibayar, nunggu sampai dibayar. Itu kaitannya dengan matlul ghani. Persoalannya adalah Bapak ini ada kaitannya dengan hakullah. Haji itu hakullah, hak Allah yang harus kita tunaikan pada saat kita mampu. Haji itu tidak dibatasi waktu, batasannya manis tatu'a ilaihi sabila, itu yang harus kita pahami. Begitu kita mampu, itu sudah masuk ke wajib. Wajib ini harus ditunaikan. Lah, apakah dengan hilangnya harta kita jadi tidak wajib? Enggak. Begitu Bapak sudah punya harta, meskipun sebulan kemudian itu buat nikahin anaknya, buat apa, habis, Bapak tetap kewajiban haji. Sebab apa? Sebab Bapak sudah masuk kepada manis tatu'a ilaihi sabila awalnya. Lah terus kalau kemudian kita mati gara-gara kita belum selesai hutangnya, lalu kemudian Bapak mati gara-gara melaksanakan ibadah haji, bagaimana hutang kita? Ya, kalau Bapak tidak termasuk matlul ghani, orang yang menunda hutang dengan kesengajaan padahal mampu membayarnya,
maka bapak hutangnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu di dalam Syarah Sunan Nasa'i karangan Al-Imam As-Suyuti. Ya begitu. Jadi, contoh nih, ada orang ngutang sama warung, orang nggak mampu ngutang sama warung, tiap hari ngutang nggak bisa nyaur, matilah dia. Bagaimana hutangnya? Apakah nanti kemudian dihisap oleh Allah dengan berat? Enggak. Orang ini khusus. Ketika memang dia tidak sengaja atau tidak ada keinginan untuk menunda hutangnya atau tidak ada keinginan untuk tidak membayar hutangnya, maka orang ini akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu spesialisasinya. Yang dilarang di dalam hadis tersebut adalah matlul ghani. Dia sengaja punya uang, saya misalnya punya tabungan 100 juta. Saya sudah haji atau sudah daftar haji. Utang saya 10 juta. Lah entarlah 10 juta, entar aja tiba-tiba mati. Maka hutang ini kalau belum dilunasi, saya di akhirat dicuekin lah bahasanya itu. Ya, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya pahami, Pak. Ya. Silakan. Ya. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz tadi paparannya. Saya nggak mau minta keterangan ini Ustaz. Tapi kalau kita niat itu dilakukan bersama dengan apa yang kita lakukan perbuatan. Nah, bagaimana jika kita sudah melakukan perbuatan baik, tapi kita belum niat Ustaz, tapi lebih benar kita niatkan Allah itu Ustaz. Contohnya Bu, ini karena perbuatan baik banyak. Ada yang perbuatan baik, umpamanya kita menolong ketemu dengan orang, tidak seperti itu. Kita tidak niat, tapi karena kita melihat, oh ya memang ini perlu dibantu, itu sebagainya, baru ternyata ya Allah kan rasa Allah. Bagaimana dengan yang dimaksud dengan niat seperti ini? Karena satu saya juga menyampaikan bahwa jika kita mendapatkan kebaikan dunia, maka tidak dapat akhirat. Nah, bagaimana dengan kasus seperti itu tadi? Yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kita sudah lihat mau umroh, tapi karena memang keterbatasan dana, kita cicilan besar. Adakah yang mengatakan cicilan umroh? Dan bagaimana ini bisa dapat besar? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menolong orang itu nggak butuh niat, spontan saja dapat pahala. Ada teman ibu, nah tempat wudhu kepleset, ibu refleks, terus pegang gitu, dapat pahala Bu. Nggak perlu, saya berniat menolong orang, kelamaan. Jadi menolong orang itu termasuk hal yang tidak butuh niat. Yang penting kita laksanakan kebaikan. Ada orang kelaparan, refleks langsung kasih makan dan sebagainya, itu sudah dikasih pahala. Itu nggak butuh niat yang kayak gitu. Ya. Nanti takutnya itu tadi orang mau tenggelam butuh niat saya karena Allah apa tidak kelamaan. Pokoknya tolong, itu sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mencicil umroh atau mencicil haji, orang yang mencicil itu, ngutang itu berarti dia belum istitoah. Meskipun kalau berangkat haji atau umroh juga sah. Belum istitoah itu belum wajib. Itu diingat. Ada orang kan yang kalau umroh ada tulisan selayarnya itu umroh dulu baru bayar, wah, gitu kan. Dalam hati saya ngutang kok bangga, gitu kan. Umroh dulu baru bayar, artinya dia berangkat dulu baru kemudian pulangnya bayar. Apakah umrohnya sah? Sah. Ya, sah umrohnya. Apakah itu bisa menggugurkan kewajiban? Bisa. Tapi dia sebenarnya belum wajib melaksanakan umroh atau haji. Boleh nggak kemudian kita model pakai gitu? Kalau tidak ada riba boleh. Takutnya ada riba itu. Ya, karena biasanya model finance yang model kayak gitu itu ya mainnya di riba akhirnya. Kemudian dia gantol ke bank, ngambil dan sebagainya, nanti paket umroh sebenarnya harganya sekian, ada uang administrasinya lah, masuk riba dalam. Kalau tidak ada riba boleh. Misalnya ngutang saudara gitu kan, nyicil dan sebagainya boleh ya, boleh, tetapi tidak wajib. Jadi dan haji itu sebenarnya kewajibannya sifatnya tarohi. Bapak nggak mampu nih, nggak punya duit warisan dan memang nggak mampu, tidak diharuskan kok. Saya nih makanya kalau asalnya normalnya 3 hari, saya makanya sekeluarga cuma 2 hari aja, yang 1 hari mau saya tabung buat pergi haji. Enggak seperti itu, enggak diwajibkan seperti itu, normal saja. Ada sisanya ya kita berangkat haji, enggak ada ya sudah, wong jalan masuk surga banyak kok. Ya, haji itu kewajibannya begitu. Kalau ada duit banyak berangkat, tapi enggak usah kemudian dipaksa-paksain sampai aduh, ya tadi anaknya mestinya bisa makan
pakai tempe sama tahu, sekarang tempenya cuma separuh sampai tipis lagi. Enggak seperti itu, ya. Enggak seperti itu, enggak disuruh seperti itu haji itu. Yang pokoknya Anda mampu berangkat. Kan redaksinya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a istita'ah. Istita'ah itu mampu secara finansial maupun secara manasik maupun secara fisik. Ya, kalau zaman sekarang Kemenak kelihatannya memasukkan istita'ah masuk dalam fisik juga. Artinya yang secara fisik tidak mampu nggak boleh berangkat seperti itu. Ya, jadi gitu Bu jawabannya ya. Terus udah selesai kan dua tadi kan? Yang pertama membantu orang nggak butuh niat Bu. Bantu saja. Ada lagi? Oh silahkan Ibu. Mik. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya masih belajar mengenai yang utang tadi. Oh ya silahkan. Tadi bisa bilang kalau dia melalaikan hutangnya, itu hutangnya diselesaikan oleh Allah. Iya betul. Dari segi kreditur dia selesai dengan diselesaikan Allah Ustaz. Tapi dari segi kreditur, dari segi yang memberi pinjaman, tentu dia masih berharap uangnya kembali gitu. Nah itu kan ditagihnya tetap kepada keluarga atau yang berhubungan dekat dengan yang meninggal itu Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya baik. Makanya dalam konsep hutang Islam itu ngajarin kepada kita. Makanya kita itu kalau berhutang, berhutanglah kepada orang yang tahu agama juga. Di dalam konsep hutang, Allah mengajarkan fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau memang dia orang yang berhutang itu orang yang miskin, orang yang nggak mampu, tunggu sampai dia mampu membayar hutangnya. Tunggu terus sampai mati sekalipun tunggu, itu dapat pahala. Tapi wa ang tasaddaqu fa huwa khairul lakum, kalau Anda sedekahkan, Anda ikhlaskan, itu amal baik bagimu. Seperti itu kan dalam konsep Quran. Makanya Quran itu di dalam memberikan mengajarkan kepada kita bahwa hutang itu sifatnya adalah ta'awun, menolong. Jangan pernah berharap mengambil keuntungan dari sisi hutang. Lu coba, saya menghutangi Anda sudah 2 tahun. Kalau kemudian dibelikan ayam, coba sudah bertelur 5, sudah kemudian menetas jadi 5 juga. 5 tadi bertelur lagi. Saya rugi berapa? Enggak seperti itu dalam konsep hutang. Tapi seandainya si kreditur, si pemberi hutang tersebut tetap mau nagih secara hukum duniawi, ya silahkan tagih sama ahli waris. Tapi kalau ahli warisnya mengatakan saya nggak mau tahu Bu, bukan sama urusan saya kok. Lebih-lebih kalau modelnya bukan pinjaman yang kemudian ada namanya kalau saya mati, klausulnya begitu ya. Klausulnya ada kalau saya mati nanti diteruskan sama anak saya dan sebagainya, misalnya seperti itu. Ya kalau anaknya berlepas tangan, apakah dosa? Enggak. Wong saya nggak dapat warisan, boro-boro warisan malah ngarisin hutang, ya sudah saya nggak mampu Bu. Urusan orang tua saya. Maksudnya di akhirat, karena dia kan sebenarnya ngutang bukan hanya untuk makan. Dia di akhirat itu dia itu waktu ngutang juga ada pengen bayar tapi nggak mampu, sampai mati nggak mampu. Bisnisnya makin bangkrut bagaimana? Allah maafkan, memang nggak mampu kok. Urusan duniawi ya silahkan selesaikan. Terus kalau kemudian dia nggak ridho bagaimana? Nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala Allah yang selesaikan. Ditemukan 2 orang tadi dalam pengadilan Allah dan Allah akan selesaikan. Itu serius. Ya, kalau urusan dunia misalnya puasa nggak ridho sampai akhirat saya kejar, ya nanti kan ada pengadilan Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang sangat adil? Dan nanti apakah kemudian dua-duanya ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mendengar satu hadis, nanti 2 orang muslim jika kemudian dia bersengketa lalu diselesaikan di pengadilan Allah, lalu yang satu mengatakan ya saya maafkan dia, dua-duanya akan dimaafkan, akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bu ya. Ya. Ini persoalan hutang ini memang agak sedikit, karena ibu bapak pasti memandangnya gini, loh saya kan dapat duit itu habis, ya itu persoalannya. Padahal di dalam konsep Islam sekali lagi hutang tidak boleh menghalangi ibadah. Tapi maksudnya jangan berhutang untuk ibadah. Tapi hutang tidak menghalangi ibadah. Tadi zakat itu tidak boleh terhalangi oleh hutang yang bapak miliki. Kalau kalau hutang menghalangi zakatnya harus dimiliki, saya sudah nggak wajib zakat. Kenapa? Hutang saya banyak. Ya, saya itu pernah ngomong sama istri saya, hutangnya ayah itu ada sekitar 600 juta. Padahal duit saya nggak ada segitu, misalnya itu.
Berarti nggak wajib zakat? Tidak. Hutang tuh hutang ya hutang jalan. Tapi adanya duit di kantong saya, di rekening saya 100 juta itu sudah mewajibkan saya zakat. Gitu loh maksudnya. Haji juga sama. Kalau zakat itu ada aturan haul tahun. Berarti kalau bapak misalnya sudah mengeluarkan itu untuk bayar hutang, saya punya hutang Ustaz, ini dapat warisan, saya bayarkan hutangnya. Zakatnya wajib? Enggak wajib zakat. Kenapa? Karena belum ada 1 tahun. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi kalau haji begitu nerima duit itu sudah masuk kewajiban istitoah, itu persoalannya. Dua hal yang berbeda yang harus dipahami. Ya, emang ini untuk menyampaikan ini agak sedikit berat mungkin diterima di batin Bapak ya. Tapi itulah yang dikemukakan oleh para ulama. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan hutang Allah itu lebih layak untuk didahulukan dibayar. Hutang manusia dibayar, ya. Tapi ketika kita hutang kepada Allah itu lebih hak untuk didahulukan. Karena apa? Karena ketika kita sudah kewajiban haji, kok nggak kita laksanakan, itu jadi hutang. Sampai mati bahkan. Saya rasa begitu ya? Cukup? Karena saya habis ngaji juga mau pergi juga, ini ada urusan. Dan besok-besok saya mungkin nggak bisa untuk menemani untuk sholat zuhur lagi ya, karena saya jam 12:30 itu sudah harus ngajar di tempat lain ya, sholat zuhur di tempat lain, lalu melaksanakan di Senen ya, saya ngajar anak-anak untuk menghafal Quran. Jadi ada dikasih jatah untuk membersamailah anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ya, kalau ada yang mengganjal-ganjal, makanya rajin-rajin ngaji, insya Allah nanti mengganjalnya perlahan-lahan hilang. Syukur-syukur nanti saya baca kitab lagi ada informasi baru. Tapi informasi yang saya sampaikan hari ini, saya belum menemukan khilaf di kalangan ulama terkait mana yang didahulukan, wajib haji ataukah membayar hutang. Itu belum menemukan khilafnya. Allah Ta'ala alam biswab. Kita tutup menghafal majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.